Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Kita awali ngaji kita dan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga dengan barokah Fatihah yang kita bacakan untuk mereka, Allah mengijabah doa-doa kita, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidhana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa lihusuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatus sadisata asyrata, maqalah yang ke-16. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Syekh Hasan Al-Basri, beliau ini golongan tabi'in, muridnya sahabat. Beliau berkata, beliau bercerita, bainama atufu yauman, ketika suatu hari saya berkeliling. Yatuf atuf tawaf, tawaf itu berkeliling-keliling, muter-muter. Yauman, suatu hari, fi asqatil Basrah, di gang-gang kota Basrah. Suatu hari beliau bercerita putar-putar di gang-gang kota Basrah, keliling. Beliau keliling wafi aswakiha, dan masuk juga ke pasar-pasarnya, masuk gang-gang, masuk pasar-pasar di Basrah. Ma'asyabun abidun, bersama seorang pemuda, seorang syabun itu pemuda, ma'asyabin abidin, masih muda tapi ahli ibadah, tekun ibadahnya, abid. Faidan ana bitobibin, tiba-tiba melewati atau bertemu dengan seorang dokter. Ketika jalan-jalan di kota Basrah itu, beliau keliling bersama seorang pemuda yang ahli ibadah, melewati seorang tabib, dokter. Wa huwa jalisun alal kursi, dokter itu duduk di atas kursi. Wa baina yadaihi rijalun wa nisaun wa sibyanun, di depannya, di sekelilingnya itu, di hadapan dokter itu ada banyak rijalun, orang laki-laki, wanisaun, ada orang perempuan, wasibyanun, ada anak-anak. Jadi banyak pasiennya sedang antri. Bi aidihim
qarariru fiha ma'un. Di tangan mereka semua membawa botol-botol yang isinya air. Wa kullu wahidin minhum yastausifu dawaan. Masing-masing dari mereka, tiap-tiap orang itu minta resep, minta dijelaskan penyakit, obat untuk penyakitnya, dawaan lidaihi. Jadi mereka masing-masing minta dijelaskan ini sakitnya apa, keluhannya seperti ini. Jadi pasiennya banyak, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Mereka semua meminta resep obat, minta dijelaskan obat untuk penyakitnya. Faqala, kemudian Syekh Hasan Al-Basri melanjutkan ceritanya, fataqaddama syabu ila tabibi. Maka kemudian pemuda tadi yang berjalan bersama Syekh Hasan Al-Basri, dia maju. Fataqaddama syabu ila tabibi. Pemuda itu maju mendekat, menghadap kepada dokter, seperti pasien-pasien yang lain, ikut antri di situ. Setelah dapat giliran maju, faqala, dia bertanya, ayyuhat tabib, hal indaka dawaun. Wahai Pak Dokter, apa Anda punya obat? Hal indaka dawaun, apa Anda punya obat? Yughsilud dunuba, yang bisa menghilangkan dosa. Jadi dokter ya kan ditakai obat pusing. Pusingnya separuh apa kabeh. Wonten panasi wonten runda ini. Pak Dokter, jenengan punya obat yang bisa menghilangkan dosa. Waduh, ini beda. Jadi pertanyaannya, orang yang ahli ibadah itu tidak khawatir dengan penyakit yang dohir. Jadi dia cari obat bagaimana yang menghilangkan dosa. Wah, ini yang luar biasa. Hal indaka dawaun yughsilud dunuba wa yashfi maradul qulubi, dan yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Pak Dokter, apa punya obat untuk menghapus, menghilangkan dosa-dosa, penyakit dosa dan penyakit hati? Ini mulai tadi banyak, ini nggak ada yang bertanya. Yang lain paling tanya panas, pilek, batuk, encok, mungkin gitu. Tapi ini pertanyaannya beda. Nah, tapi dokternya ini memang dokter yang khusus juga. Jadi beliau jawab na'am. Faqala na'am. Dokternya jawab ya. Punya, ada. Jadi ini dokter semua penyakit. Penyakit luar, penyakit dalam ada semua. Faqala hati. Kemudian dia berkata, hati, berikan kepadaku. Tolong berikan kepadaku obat itu. Faqala, kemudian dokter tadi berkata, khud minni asyrota asya'a. Ambillah 10 resep ini. Ambil 10 bahan-bahan ini dari aku. Apa saja 10 macam resep atau obat ini ya. Khud uruqa syajaratil faqri. Pertama, ambillah akar kefakiran, kemiskinan. Jadi kelihatan yang datang ini bukan orang yang kaya. Jadi ambil akar dari fakir, ma'auruki syajaratit tawadu'i,
dan akar pohon tawadu, sifat tawadu. Waj'al fiha ihlilajat taubati, jadikan di dalamnya yaitu kefakiran, kemiskinan dan tawaduk tadi, jadikan itu ihlilajat taubati, brotowali, ini kan nggih brotowali ini obat tradisional pahit ini. Jadikan brotowalinya taubat. Jadi beliau memberikan resep seperti obat-obatan, tapi sebenarnya apa? Kalau ingin menghapus dosa-dosa, jadikan fakirmu itu kemudian melahirkan tawadu. Jadikan fakir, tawadu itu sebagai dan taubat, ini tiga-tiganya ini menghapus dosa. Jadi fakir itu bisa kondisi yang orang miskin yang kemudian dengan miskinnya itu dia tidak banyak mengeluh, apalagi maidu Gusti Allah lah ini. Ini menghapus dosa, makanya orang mukmin itu semua kondisinya baik. Ketika dia kondisinya sejahtera, baik. Tapi ketika kekurangan ya baik. Ketika dia mendapatkan nikmat banyak, dia bersyukur, baik. Ketika diuji oleh Allah dengan kekurangan, dia sabar. Nah ini ya baik. Jadi orang mukmin itu semua kondisinya baik. Kondisi fakir itu menghapus dosa. Maka dalam sebuah hadis itu Nabi bersabda yang artinya bahwa ada di antara dosa itu yang tidak bisa dihapus dengan banyaknya puasa, sholat, tapi bisa dihilangkan dengan sulitnya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Maka kondisi fakir itu termasuk bisa menghapus dosa. Karena itu kalau misalnya kita diuji oleh Allah dalam kondisi seperti ini, kemudian oh ini berarti kita punya resepnya, oh ini penghapus dosa. Kemudian tawadu ini sama, tidak sombong. Tawadu itu rendah hati. Lawannya tawadu takabur. Maka orang yang man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Siapa yang tawadu kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian jadikan taubat. Nah, taubat ini juga menghapus dosa. Maka beliau jadikan taubat itu seperti brotowali. Brotowali itu yang untuk membersihkan isi perut, urus-urus mungkin. Jadi kalau orang murus kan napa diimpet napa di cek mampet, oh ngemah jambu atau apa dulu. Saiki godhong jambu wis gak ampuh. Kana sing misale ya. Nah, ini taubat itu sama, membersihkan kotoran-kotoran berupa dosa. Seperti brotowali itu juga membersihkan kotoran perut kita. Jadi sebenarnya beliau ini mengajarkan ini, ada resepnya untuk menghapus dosa itu diantaranya ya fakirmu itu tawadu, sifat tawadu, kemudian taubat itu menghapus dosa-dosa. Watrahu fiha wunir ridho. Kumpulkan jadi satu, ditumbuk di dalam lumpang keridoan, masukkan, artinya semua kondisi itu didasari ridho kepada Allah, ridho kepada
apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Dan kemudian dikasih fakir tidak ridho, gerundel tiap hari mengeluh, ini tidak ridho. Berarti kesempatan kondisi ini menghapus dosa jadi hilang. Padahal mestinya ketika kita diuji dalam kondisi itu dan ridho, maka itu merupakan penghapus dosa. Jadi resepnya 10 hal tadi yang menghapus dosa, menyembuhkan penyakit hati, termasuk tawadhu ini adalah menyembuhkan penyakit hati. Penyakit hati takabur, sombong. Bagaimana ya kita harus melatih diri untuk tawadhu, tidak sombong. Jadi kemiskinan menghapus dosa, tawadhu itu menyembuhkan penyakit hati. Karena pertanyaannya tadi kan, apa punya obat yang menghapus dosa dan menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Kemudian taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu dalam sebuah hadis, at-taibu minad dambi kama la dambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Dilanjutkan Mas. Ada. Qala Ibnu Atha. Ibnu Atha ini seorang ulama tasawuf juga menjelaskan tawadhu itu apa? At-tawadhu qabulul haqqi mimman kana. Tawadhu itu menerima kebenaran. Dari tawadhu itu adalah menerima kebenaran dari siapapun yang membawanya. Kadang kan kita ini walaupun yang disampaikan kebenaran, tapi kalau orang yang tidak kita senangi, orang yang kita benci, ya itu menjadi seakan-akan jadi berubah jadi kesalahan. Jadi termasuk menerima kebenaran itu dari siapa saja. Ini menurut Imam Ibnu Athaillah. Wa qala Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini menjelaskan, udah lanjutannya kayaknya. Diklik lagi. Tuh. Kelewatan. Slide yang yang ada qala Ibnu Atha ada. Ibnu Abbas menjelaskan minat tawadhu'i, termasuk dari tawadhu yaitu ayyashrabar rajulu min su'ri akhihi. Termasuk dari tawadhu itu yaitu seseorang mau minum dari sisa minuman saudaranya. Itu bagian termasuk contoh tawadhu. Kadang kan orang sudah yang muda-muda itu ngopi bareng, seruput bareng misalnya. Tapi kalau dilihat dari segi mungkin dokter sekarang, wah tidak sehat ini, menularkan corona nanti. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas beda cara pandangnya. Termasuk bagian dari tawadhu, orang itu mau minum bersama dari gelas saudaranya. Wa qala al-Usairi, tentang beliau menjelaskan wal faqru syiarul auliyai. Nah ini fakir itu, kefakiran atau kemiskinan itu adalah lambangnya syiarul aulia, lambangnya para wali. Para wali identik dengan hidupnya fakir. Wa hulyatul asfiyai,
dan perhiasan orang-orang pilihan Allah. Wakhtiyarullah, jadi asfiyai wakhtiyarullah, orang-orang pilihan serta pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wakhtiyarullahi ta'ala li khawasihi, dan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang khusus, minal atqiyai wal ambiyai, dari golongan orang-orang yang takwa, atqiya, dan golongan para nabi. Jadi dari banyak nabi itu yang kaya ya siapa? Hanya Nabi Sulaiman contohnya. Jadi memang para nabi ya hidupnya banyak, yang para wali-wali Allah, kekasih Allah, hidupnya tidak kaya. Nah, artinya ini jadi obat bagi kita kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, kemudian oh kita ini ada contohnya, bisa sabar, tidak mengeluh, sehingga apapun kondisinya tetap bahagia karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya ya ada keutamaannya, miskin juga ada keutamaannya. Maka orang mukmin itu semua keadaannya itu baik. Ajaba li amril mukmin. Orang mukmin itu semua kondisinya baik. Kondisi susah juga baik ketika dia sabar. Kondisi bahagia juga baik ketika dia bersyukur. Jadi ini para ulama memberikan penjelasan tadi, diantaranya penghapus dosa tadi menurut resepnya Pak Dokter tadi ya, penghapus dosa, penyembuh penyakit hati yang sudah disebutkan kan ada 10, baru disebutkan pinten wau, 1 fakir, kemudian tawadu, kemudian taubat dan ridho. Jadi 4 yang sudah disebutkan ini, 2 penghapus dosa, fakir, taubat, penghapus dosa, dan kemudian 2 penghapus penyembuh penyakit hati, tawadu. Penyakit hati diantara sombong itu disembuhkan dengan tawadu, dilatih terus untuk tawadu. Dan juga ridho. Nah, terkait dengan taubat tadi, jadi ulama itu kalau menyampaikan walaupun kalimatnya dengan bahasa sendiri itu pasti ada dasarnya. Misalnya taubat penghapus dosa itu dalam sebuah hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minad dambi kamala dan balahu. Orang yang taubat dari dosa itu sudah clear dosanya. Kaman la dambalahu, seperti orang yang tidak berdosa. Oh sudah taubat itu menghapus dosa. Tadi tuh di rumah kitanya di lantai ini wonten telek pitik. Terus dipel. Ya sudah bersih seperti tidak ada noda. Nah itu taubat itu seperti itu. Wa idza ahabballahu abdan, dan apabila Allah mencintai seorang hamba, orang kalau dicintai oleh Allah, walinya Allah itu, lam yadurruhu dambun, maka tidak ada sesuatu pun dosa yang akan membahayakannya. Wa idza ahabballahu abdan
apabila Allah mencintai seorang hamba, lam yadurruhu danbun, maka tidak ada satupun dosa yang akan membahayakannya, karena sudah dicintai oleh Allah. Kemudian kalau seperti orang mencintai anaknya atau apalagi gendaannya itu masih salah, yes, dimaafkan. Fala yadurrullah fala yadurruhu dambun, tidak ada dosa yang bahaya lagi bagi orang yang dicintai oleh Allah. Lah masalahnya kita tidak tahu apakah dia orang yang dicintai oleh Allah atau enggak, sehingga ada orang-orang yang aku jadi walinya Allah, pengikutnya, oh gak apa-apa kalau beliau berdosa, karena ini tadi yang dipakai acuan, tidak masalah dosa karena dia kekasih, oh tidak ada. Jadi kalau ada orang melakukan dosa-dosa kemudian mengaku wali Allah, pasti itu bukan walinya Allah, karena wali Allah tidak mungkin melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Jadi ini tentang taubat. Jadi baru disebut 4, kirang winten 6. Jadi termasuk penghapus dosa adalah kondisi fakir. Kemudian yang bisa menyembuhkan hati tawadhu, menyembuhkan penyakit hati, yaitu penyakit takabur, penyakit hati. Kemudian taubat ini menghapus dosa-dosa. Dan ridho bima qasamahullah, yang kemudian disebut dengan qanaah, neriman. Ridho itu rela, senang, apapun yang diberikan oleh Allah dia senang. Diberi susah kondisinya ya dia ridho, karena ini kita hidup ini yang desain Allah, yang membuat skenarionya Allah. Jadi ibaratnya kan di dalam Al-Quran dicontohkan di hidup itu diibaratkan laibun walahun. Biasanya diterjemahkan apa? Panggung sandiwara. Sandiwara itu berarti kan ada yang membuat skenario, ada yang dijadikan bagian pembantu, jadikan pemeran utama, ada yang bagian dikepui, kan ada. Dan semua ini memerankan yang terbaik, yaitu ketika mengikuti skenario tadi. Maka setiap orang akan bisa menjadi pemain terbaik, Nabi dapat award. Jadi orang yang ridho itu dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah nanti dapat, biasain apa nih? Award apa nih biasanya? Bintang-bintang film, pemain pembantu terbaik. Jadi orang yang paling ridho nanti dia akan mendapatkan gelar pemain terbaik. Maka semua orang bisa menjadi paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya, jabatannya apapun, dia bisa menjadi punya peluang menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.